Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, buat sahabat-sahabat di mana saja berada, tanpa terkecuali yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi video saya kali ini ingin lihat Bang Andi kerja. Kebetulan Bang Andi kita udah profesional, bukan profesional. Jadi sekarang saya memenuhi permintaan sahabat-sahabat yang sudah meminta, Bang, coba sekali-sekali Bang Andi itu ditanya-tanya. Ya, kali ini saya buatkan videonya buat sahabat-sahabat untuk menanya-nanya Bang Andi kita. Karena Bang Andi kita lagi menggarap sebuah power, yaitu pesanan sahabat-sahabat. Sekarang kita perdekat kamera. Oke, jadi di sini sudah bersama Bang Andi kita yang sedang merakit sebuah transistor final, dan kebetulan juga di sini ada satu buah trapo, yaitu trapo donat, yaitu buatan CSA Truit. Jadi buat sahabat-sahabat yang mau menggunakan trapo CSA Truit, silahkan hubungi Mas Bebe. Jadi ini 10 ampernya aja seperti ini, lumayan besar. Tidak kecewa kalau sahabat-sahabat menggunakan trapo CSA Truit, cukup lumayan besar. Jadi kalau untuk middlean atau low, sangat mantap ini. Oke, jadi di sini sudah ada Bang Andi kita yang lagi masang komponen. Jadi buat sahabat-sahabat yang sudah ingin tahu pekerjaan Bang Andi sehari-hari, ya seperti ini. Sore ini banyak barang-barang bergelantungan. Nah, di sini Bang Andi kita lagi masang apa tuh, Bang Andi? Masang transistor dan masang RR-nya yang mau dipasang. Masang RR-nya. Nah, sekarang saya mau tanya sama Bang Andi, untuk merakit power yang paling terberat dan memakan waktu yang lama itu di bagian apa? Nah, kalau menurut saya, kalau di bagian transistornya, di bagian transistor yang buat ribetnya bagian R, mau pasang baut, mau di lubang dulu di bagian ini, semualah pokoknya ini bagian R-nya mau kita pasang. Nah, ini bagian yang lamanya di sini. Nah, kata Bang Andi kita yang untuk merakit power itu yang lama yaitu di bagian pembuatan transistor final. Apalagi membuat transistor final versinya Ismail Dadang itu, tunjukkan Bang Andi. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu, beteri tape kalau bahasa Melayu, beteri tape. Kalau Pak Ismail Dadang ini bukannya saya gitu kan. Kalau masalah kerjanya gini-gini, dia enggak mau sembarangan. Nah, seperti itu. Kalau saya ada kesalahan sedikit maupun sembarangan, pasti ditegur. Seperti itu. Pasti suruh bongkar. Pasti suruh bongkar. Biar rapi kelihatannya kata Pak Ismail, dan seperti itu. Ya, karena kita kan untuk memenuhi permintaan sahabat-sahabat kita yang udah pesan. Jadi di sini setiap keluarga-keluarga yang ingin berkecimpung di bidang perakitan power, khususnya yang masih tahap pelajaran, jadi saya ajarkan itu langsung tahap kerapiannya. Jadi sambil masang, sambil dirapikan. Jadi tidak boleh asal-asalan, karena kalau asal-asalan biasanya kan kebiasaan. Betul. Jadi kalau menurut Bang Andi, mana yang lebih enak dipandang, kita memasang asal-asalan dengan yang betul-betul kita rapikan? Mana yang lebih enak? Kalau saya sih, menurut saya yang enak sih rapi. Kalau rapi, kita mandangnya juga enak, dan kita masangnya pun juga bagus kayak gitu. Nah, kegiatannya. Jadi semuanya enak dipandang, terus mudah-mudahan juga untuk pemesan tidak kecewa ya Bang Andi. Ya, mudah-mudahan. Nah, tapi untuk sekarang Bang Andi agak sedikit diberi kemudahan karena mikanya tidak macam kemarin. Sekarang mikanya jadi satu. Mikanya jadi satu. Sekarang mikanya mika nggak tahu lagi mika mana. Nah, seperti itu. Jadi kemarin ada sahabat bertanya, Bang, apakah ada pengaruhnya menggunakan transistor sebanyak yang Abang buat dengan menggunakan sedikit transistor? Sebenarnya dua-duanya ada nilai min plusnya. Mau memasang sedikit tidak masalah, mau memasang banyak tidak masalah. Cuman untuk di sini pemasangan transistor, kenapa saya pasang kadang-kadang tidak seperti sahabat-sahabat itu sesuai 4 set, 8 set. Jadi di sini buat sahabat-sahabat, kalau permintaan sahabat-sahabat itu katakanlah 4 set, sebenarnya power ini sudah cukup. Tapi saya lebihkan lagi, tujuannya kenapa?
untuk supaya tidak panas. Tapi apakah tidak pengaruh dengan kekuatan? Ya, kalau terlalu over, tidak sesuai dengan trafo dan pole, ya memang pasti ada pengaruhnya, pasti berkurang kekuatannya. Tapi kalau memang pas trafo dengan tegangan ukuran ampere itu pasti tidak ada merubah. Justru dia tidak panas. Nah, demikian juga kekurangan untuk sahabat-sahabat pemasangan transistor yang pas-pasan. Semisalnya power ini membutuhkan transistor hanya 4 set. Lalu sahabat memasang pas-pasan 4 set. Nah, kekurangannya apa? Begitu sahabat angkat sedikit aja, makan waktu 1 atau 2 lagu itu panasnya sudah sangat terasa. Nah, beda dengan menggunakan transistor yang sedikit kita lebihkan dari standarnya. Misalnya 4 saya pasang 6, 8 saya pasang 10, 12 saya pasang 14. Maka yang 12-nya itu bisa meredam panas karena kerjasamanya sangat fokus sekali. Jadi hanya itu untuk kelebihan pemasangan transistor yang sangat berlebihan lah, maksudnya kelebihannya aja seperti itu, hanya tidak mudah panas. Dan keduanya di sini biasanya kita menggunakan heatsink tebal atau tipis, Bang Andi? Heatsink tebal dong. Tidak pernah menggunakan heatsink tipis ya? Ya, kalau heatsink tipis itu mudah rentan panas. Nah, seperti ini. Kita menggunakan heatsink itu, tebalnya seperti itu, standar. Jadi kita gunakan heatsink tebal, kenapa? Supaya kalau sahabat-sahabat menggunakan speaker yang watt besar itu tidak mudah panas. Jadi tujuannya seperti itu. Jadi sekarang Bang Andi lagi memasang transistor untuk box power seperti apa nih Bang Andi? Coba lihatkan teman-teman, Bang. Kalau untuk boxnya kita memakai N9000 seperti ini. Nah, N9000. Jadi Bang Andi kita merakit power box N9000. Belakangnya juga seperti ini, sama. Nah, seperti itu. Nah, pekerjaan sahabat-sahabat. Jadi, maksudnya pekerjaan Bang Andi kita seperti itu, sahabat-sahabat. Jadi buat sahabat-sahabat, kan banyak sekali yang me-WA saya yang mengakunya pemula. Entah betul atau tidak, atau hanya sekedar ingin mencoba atau uji coba saya, ya tidak masalah. Yang mengakunya pemula untuk merakit power. Jadi di sini tidak ada pemula, tidak ada yang senior, dan tidak ada yang junior. Semuanya bagi saya itu sama. Yang penting mau. Yang penting memang betul-betul basicnya di bagian elektronik. Jadi jangan jangan sampai sahabat-sahabat itu basicnya ke bangunan, tapi ingin coba-coba ke elektronik, maka sedikit aja sahabat gagal, maka sahabat sudah mengeluh. Nah, contohnya pengalaman Bang Andi. Bang Andi kita kalau dengan elektronik bagaimana Bang Andi? Oh, kalau saya dari kecil memang suka pengen mau jadi kerja elektronik seperti ini. Kebetulan Pak muda saya ada kerja ini. Nah, saya ngikut lah Pak Dadang nih. Tapi otak saya itu tidak terlalu cepat seperti keponakan saya yang dulu kan, dan kemarin kan pernah ngikut Pak Ismail Dadang. Ya, ada Bang Andi, ada Bang Robi, ada Bang Budi. Nah, karena kemarin Bang Budi kita cepat dapat, Bang Robi kita cepat dapat. Nah, saya di sini lama, saya kerja di sini sekitaran 1 tahun ya Pak ya. Mungkin udah lebih. Mungkin udah lebih. Alhamdulillah sekarang sudah bisa. Nah, jadi tahap demi tahap Bang Andi kita belajar. Jadi alhamdulillah sekarang sudah bisa menguasai. Tapi kembali lagi, kalau untuk di bagian perakitan Bang Andi kita sudah lancar. Tapi begitu ada masalah, gimana Bang Andi? Nah, kalau salah menyalahnya itu yang saya kurang paham belum. Nah, bagian servis, ke bagian servis Andi tidak pernah kerjakan, dapat Ismail Dadangnya. Jadi begitu ada masalah dia bingung sendiri. Nah, kebanyakan seperti itu memang sahabat-sahabat kita yang sudah paham merakit power karena barangnya barang baru semua. Begitu ada masalah, ya udah nggak tahu. Ujung-ujungnya ganti kit. Makanya Bang Andi sering saya perhatikan, kit ini bermasalah diganti kit, kit ini bermasalah diganti kit. Ya, bukan berarti itu salah, betul. Cuman ya memakan waktu dan lain sebagainya, capek, penguras pikiran dan lain sebagainya. Sementara kita butuh waktu pengerjaan, kadang-kadang ada yang minta cepat dan lain sebagainya. Tapi ya itulah, tidak boleh juga saya bantah, karena itulah cara untuk mengatasi masalah yang ditimbulkan. Apa harus ditegurkan seperti ya, kalau memang tidak ketemu-ketemu ya kita ajari lagi, bukan berarti kita marah. Jadi kita ajar, kita tunjukkan bahwa permasalahan kalau begini ya penyakitnya seperti ini. Jadi seperti itulah kebiasaan saya untuk Bang Andi. Jadi ya Bang Andi, seperti Bang Andi bilang tadi, untuk
menangkap salah satu ilmu itu membutuhkan waktu atau membutuhkan proses. Tidak mudah. Nah, tidak mudah. Jadi begitu dapat hari ini belum tentu besok ingat. Nah, betul. Nah, jadi besok harus diulang lagi, diulang lagi. Tapi kalau udah sering menghadap seperti itu, contohnya pemasangan transistor, itu mungkin udah di luar kepala Bang Andi. Itu udah Bang Andi. Gitulah. Karena dulu Bang Andi kita juga sering yang A ketukar ke C, yang C ketukar ke A, itu udah biasa. Yang namanya tahap belajar. Nggak mungkin orang begitu masuk ke bidang elektronik langsung paham, langsung nggak mungkin. Pasti ada tahapan-tahapan satu demi satu. Yang penting mau tekun dan keduanya jiwanya memang ada ke bagian elektronik. Jangan jiwanya ke bangunan terus mau coba-coba ke elektronik, ya bukan berarti ndak boleh, bukan berarti ndak bisa, pasti boleh. Tapi ya kadang-kadang tidak sesuai dengan hati nurani, kadang-kadang cepat Bosan. Nah, kata Bang Andi cepat bosan. Bosan. Jadi ada yang ingin sampaikan dengan sahabat-sahabat, maupun sahabat-sahabat Ismail Dadang, ataupun IDS Jalan-Jalan, ataupun YouTube-nya Bang Andi. Nah, kalau buat YouTube Andi sih belum ada. Kalau buat teman-teman dukung jaklah channelnya Pak Ismail Dadang ataupun Dadang Ismail Jalan-Jalan. Seperti itu. Jangan lupa like, subscribe, komennya dan kopinya. Wih, mantap. Bang Andi kemarin ada bikin YouTube. Mana YouTube Bang Andi? Kemarin sih sempat ada, soalnya kita lagi malas buat konten juga, pun kita belum paham masalah bicaranya. Nah, takut kita salah-salah nanti kenanya kita sendiri. Oh gitu. Nah, seperti itu. Jadi buat sahabat-sahabat Bang Andi kita nanti kalau memang udah paham di bidang perakitan power, mungkin dia mau belajar ngomong lagi. Jadi macam mana cara membahas masalah power. Yang jelas satu persatu pengenalan nama komponen atau tujuan komponen. Komponen ini untuk apa? Komponen ini untuk apa? Mungkin yang dimaksudkan Bang Andi itu seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, karena Bang Andi belum paham komponen yang dipasang untuk apa dan bisa ngapa lah bahasa kontenannya. Fungsinya untuk apa dan pemasangannya seperti apa kayak gitu. Nama-nama barangnya juga seperti apa. Oke, buat Bang Andi terima kasih udah berbagi juga, karena sahabat-sahabat IDS Jalan-Jalan ataupun Ismail Dadang kemarin ada yang WA, cobalah ditanya Bang Andi kita bagaimananya ya. Kali ini saya kabulkan buat sahabat-sahabat menanya Bang Andi kita untuk cara merakit, karena kata Bang Andi tidak semudah yang dibayangkan untuk merakit power, walaupun betul-betul hobi di bidang elektronik tapi belum bisa menguasainya sepenuhnya. Jadi seperti itu ya. Buat sahabat-sahabat mohon maaf juga tidak masuk hati untuk menggurui. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat sahabat-sahabat, dan sekali lagi jangan lupa dukung channelnya Ismail Dadang atau IDS Jalan-Jalan. Semoga bisa terus berkembang dan bisa terus tetap semangat membuat konten-konten yang bisa bermanfaat. Buat Pak Ismail Dadang sukses. Sukses, amin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.